Pada tanggal 23 Oktober 2010, seorang wanita dalam kondisi sangat lemah dilarikan ke sebuah rumah sakit kecil di Cianjur, Jawa Barat. Ia dibawa oleh seorang petani setempat yang menemukannya di pinggir Jalan Raya Puncak Cianjur, jalan yang terhubung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wanita itu telanjang, hanya mengenakan pakaian kotor dan compang-camping, tubuhnya kurus kering tinggal tulang dan kulit. Rambut hitamnya gimbal, dan ada bekas luka yang dalam di sekitar pergelangan tangan dan kedua pergelangan kakinya. Meskipun sadar, ia kesulitan berbicara. Suaranya serak, seolah-olah sudah lama tidak berbicara. Ketika seorang perawat di unit gawat darurat menanyakan namanya, wanita itu berbisik, "Siti Rahayu." Perawat itu mencatat nama tersebut secara mekanis, tidak melihat ada makna khusus di baliknya. Namun, seorang dokter yang sedang memeriksa pasien lain kebetulan mendengar nama itu dan langsung tertegun. Siti Rahayu. Ia pernah mendengar nama itu. Kisah dua siswi SMA yang hilang 5 tahun lalu di jalur pendakian Gunung Gede. Sebuah cerita yang diingat oleh semua orang di daerah itu. Dokter itu segera menelepon polisi. 1 jam kemudian, Inspektur Polisi Asep Gunawan dari Polda Jawa Barat tiba di rumah sakit bersama 2 orang detektif. Mereka menanyai wanita itu. Ia mengonfirmasi, dirinya adalah Siti Rahayu, yang menghilang bersama temannya, Dewi Lestari, pada musim kemarau tahun 2005. Saat itu ia berusia 16 tahun. Sekarang, ia berusia 21 tahun. Sampel DNA segera diambil dan dikirim untuk analisis darurat ke sebuah laboratorium di Jakarta. Hasilnya tiba 2 hari kemudian. 100% cocok. Ini benar-benar Siti Rahayu, gadis yang dianggap telah meninggal selama 5 tahun. Dan ketika ia akhirnya bisa berbicara dengan lancar, hal pertama yang ia katakan kepada para detektif adalah, "Dewi ada di sana, di dalam hutan. Pria itu. Dia membunuh Dewi. Pria itu menyekap kami selama 5 tahun. Pria itu melakukan hal-hal yang mengerikan pada kami." Maka, dimulailah salah satu penyelidikan paling mengejutkan dalam sejarah kriminal modern Indonesia. Ini adalah kisah 2 siswi SMA yang menghilang saat melakukan pendakian singkat pada musim kemarau tahun 2005. Kisah tentang bagaimana seorang jagawana menyekap mereka selama 5 tahun di sebuah rubanah beton di bawah pos jagawananya, memperkosa, menyiksa, memukuli, dan mengendalikan setiap tarikan napas mereka. Kisah tentang bagaimana satu gadis meninggal karena kelaparan dan siksaan, sementara yang lain berhasil melarikan diri secara luar biasa. Investigasi dokumenter ini didasarkan pada materi kasus kriminal, kesaksian Siti Rahayu, catatan interogasi, laporan ahli forensik, dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Kisah ini dimulai pada 13 Juli 2005, sebuah hari yang panas di kota kecil Cianjur, Jawa Barat. Siti Rahayu dan Dewi Lestari adalah sahabat karib sejak SD. Keduanya berusia 16 tahun, bersekolah di SMA Negeri 1 Cianjur, tinggal di lingkungan yang sama, dan menghabiskan hampir seluruh waktu mereka bersama. Mereka adalah remaja Indonesia biasa, menyukai musik pop Indonesia, komik, dan film animasi, serta bermimpi untuk melanjutkan kuliah dan memikirkan masa depan mereka. Siti, dengan tinggi 165 cm, tergolong tinggi untuk seorang gadis Indonesia, bertubuh langsing dengan rambut hitam panjang, dan merupakan anggota tim voli sekolah. Dewi lebih mungil, tingginya 152 cm, dengan rambut pendek dan kacamata. Ia hobi fotografi dan bermimpi menjadi fotografer untuk majalah perjalanan. Keduanya mencintai alam, suka mendaki gunung dan menikmati pemandian air panas. Pada hari di bulan Juli itu, kedua gadis tersebut mendapat izin dari orang tua mereka untuk melakukan pendakian singkat. Rutenya mudah. Bagian dari jalur pendakian wisata menuju Curug Cibiureum di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tempat yang populer di kalangan wisatawan. Jalurnya aman dan bertanda jelas, dengan beberapa pos peristirahatan dan pos jagawana. Rencana mereka adalah berjalan sekitar 8 km ke air terjun, makan siang dan berfoto di sana, lalu kembali sebelum malam. Orang tua mereka tidak khawatir. Gadis-gadis itu adalah pendaki yang cukup berpengalaman.
Mereka telah mendaki bersama keluarga mereka sejak kecil dan tahu aturan keselamatan di gunung. Mereka membawa ransel berisi nasi bungkus, air, kotak P3K, peta, kompas, dan peluit darurat. Mereka juga membawa ponsel, meskipun mereka tahu sinyalnya buruk di kedalaman hutan. Pagi hari tanggal 13 Juli, Siti dan Dewi naik angkot ke terminal bus Cibodas, pintu masuk jalur pendakian. Mereka turun di dekat papan informasi sekitar pukul 9 pagi. Wisatawan lain, sebagian besar kelompok lansia, juga sedang bersiap-siap untuk mendaki. Kedua gadis itu mengenakan ransel mereka, memeriksa peralatan, dan Dewi mengambil foto dengan ponselnya di depan papan informasi yang memuat peta rute. Di depan papan informasi inilah mereka terakhir kali terlihat hidup. Saksi mata, sepasang suami istri lansia dari Jakarta, mengenang melihat kedua gadis itu berbicara dengan seorang pria yang mengenakan seragam jagawana Taman Nasional. Percakapan itu tampak normal. Gadis-gadis itu menganggukkan kepala dengan sopan, dan jagawana itu menjelaskan sesuatu sambil menunjuk ke peta. Saksi mata tidak terlalu memperhatikan dan melanjutkan perjalanan mereka bersama rombongan. Itulah terakhir kalinya seseorang selain penculik mereka melihat Siti Rahayu dan Dewi Lestari dalam keadaan bebas. Pukul 7 malam, gadis-gadis itu belum juga kembali. Ayah Siti mulai cemas dan mencoba menelepon ponselnya, tetapi tidak ada jawaban. Pukul 8 malam, ketika hari sudah gelap, ia menelepon polisi. Polda Jawa Barat segera mengorganisir tim pencari. Keesokan harinya, 14 Juli, pencarian besar-besaran dimulai. Ratusan relawan dari komunitas lokal, tim SAR, polisi dengan anjing pelacak, dan helikopter dari Basarnas yang dilengkapi dengan kamera termal menyisir hutan petak demi petak. Medan pegunungan di kawasan Gede Pangrango sangat kompleks. Hutan lebat dengan pohon rasamala dan tumbuhan paku, banyak sungai kecil, air terjun, formasi bebatuan, dan jurang yang dalam. Sangat mudah tersesat jika menyimpang dari jalur yang ditandai. Pada hari ketiga, petunjuk pertama ditemukan. Sekitar 4 km dari titik awal jalur pendakian, di samping sebuah sungai kecil yang agak jauh dari rute utama, ransel kedua gadis itu ditemukan diletakkan dengan rapi berdampingan. Ransel-ransel itu tertutup, dan di dalamnya semua makanan masih utuh, botol-botol air penuh, dan barang-barang pribadi mereka. Ponsel mereka ada di dalam, baterainya habis, kamera Dewi juga ada di sana. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada bercak darah, hanya 2 ransel. Seolah-olah gadis-gadis itu meletakkannya untuk beristirahat di tepi sungai dan lupa membawanya kembali. Ahli forensik dari kepolisian memeriksa tempat kejadian. Jejak sepatu kets, Siti ukuran 38 dan sepatu olahraga. Dewi ukuran 36 mengarah dari jalur ke sungai, lalu menghilang di tepi sungai yang berbatu. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, perlawanan, atau jejak orang lain yang ditemukan atau mungkin tidak bisa ditemukan. 3 hari telah berlalu, dan hujan turun pada malam sebelumnya. Pencarian berlanjut selama 3 minggu. Ratusan kilometer persegi hutan disisir. Semua jurang, tempat perlindungan, perairan, dan gua yang diketahui diperiksa. Anjing yang dilatih khusus digunakan, tetapi jejak bau mereka terputus di sungai. Helikopter memindai hutan dengan kamera termal, nihil. Penyelam memeriksa semua perairan yang dapat diakses di area tersebut. Tidak ada apa-apa. Pada awal Agustus, pencarian aktif dihentikan. Dalam konferensi pers, seorang perwakilan dari kepolisian mengumumkan bahwa kemungkinan besar gadis-gadis itu tersesat, berjalan jauh dari jalur pendakian, dan jatuh ke salah satu jurang yang dalam atau tenggelam di sungai gunung, dan jenazah mereka telah hanyut. Mengingat luasnya daerah pegunungan dan banyaknya tempat yang tidak dapat diakses, mungkin mustahil untuk menemukan sisa-sisa jenazah mereka. Keluarga mereka menolak untuk percaya. Mereka terus mencari sendiri, menyewa detektif swasta, menyebarkan pamflet di seluruh Jawa Barat, memasang pengumuman di forum internet orang hilang, dan menawarkan hadiah 100 juta rupiah. Tetapi bulan-bulan berlalu menjadi tahun, dan tidak ada satu petunjuk pun. Pada tahun 2007, kasus tersebut secara resmi ditutup sebagai kecelakaan. Siti Rahayu dan Dewi Lestari dinyatakan meninggal secara hukum.
Acara tahlilan dan doa bersama diadakan 2 kali. Batu nisan simbolis didirikan untuk keluarga. Orang tua mereka mencoba untuk melanjutkan hidup, tetapi rasa sakit itu tidak pernah hilang. Ibu Siti mengalami depresi berat dan beberapa kali dirawat di klinik kejiwaan. Ayah Dewi mulai minum-minum, kehilangan pekerjaannya di kantor Pemda setempat, dan tidak tahan dengan tekanan. Bercerai dari istrinya, keluarga-keluarga itu hancur oleh kesedihan. Sementara itu, pada saat itu, gadis-gadis itu masih hidup. Hanya beberapa kilometer dari tempat ratusan orang mencari mereka. Di sebuah rubanah beton di bawah pos Jagawana, dirantai ke dinding, dalam kegelapan, kedinginan di musim hujan dan panas pengap di musim kemarau di dalam neraka yang berlangsung selama 1828 hari. Menurut kesaksian Siti yang ia ceritakan secara rinci kepada para penyelidik di rumah sakit pada musim gugur 2010, yang kemudian diverifikasi dan dikonfirmasi, inilah yang terjadi pada hari di bulan Juli 5 tahun sebelumnya. Ia dan Dewi sedang berjalan di jalur pendakian yang ditandai dengan baik, mengobrol tentang liburan musim panas, anak laki-laki di sekolah, tertawa, dan menikmati alam. Cuacanya indah, cerah dan hangat, sekitar 28 derajat Celcius. Hutan itu indah, pohon-pohon tinggi, kicauan burung, gemericik air sungai. Mereka berhenti beberapa kali untuk memotret bunga dan pemandangan. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka tiba di sebuah sungai kecil dengan air yang jernih. Mereka memutuskan untuk berhenti, beristirahat, dan makan. Mereka menurunkan ransel, duduk di atas batu besar di tepi air, dan mengeluarkan nasi bungkus dengan lauk ayam goreng dan sambal, serta sebotol teh dingin. Sambil makan, mereka mengobrol dan memandangi air. Saat itulah dia muncul. Seorang pria berseragam Jagawana Taman Nasional, celana hijau tua, kemeja berwarna terang dengan emblem Balai Taman Nasional, topi, dan di pinggangnya ada radio walkie-talkie dan senter. Usianya sekitar 50,55 tahun. Tinggi rata-rata pria Indonesia sekitar 170 cm, bertubuh tegap, rambut pendek beruban, wajahnya tampak tegas tetapi tidak mencurigakan. Ia tampak seperti seorang pegawai negeri resmi dan berwibawa. Ia menyapa mereka dengan sopan, bertanya apa kabar, kemana tujuan mereka, dan apakah semuanya baik-baik saja. Gadis-gadis itu menjawab dengan sopan, menganggukkan kepala, dan mengatakan bahwa mereka akan ke air terjun lalu kembali. Pria itu mengangguk dengan serius, lalu berkata dengan nada prihatin, "Dik, ada kabar buruk. Bagian jalur pendakian sekitar 2 km di depan untuk sementara ditutup. Ada tanah longsor setelah hujan kemarin sore. Jalurnya rusak dan berbahaya untuk dilintasi. Petugas keamanan sudah memasang tanda larangan. Kalian harus kembali atau mengambil jalan memutar." Siti dan Dewi kecewa. Mereka sangat ingin melihat air terjun dan berfoto di sana. Mereka bertanya dengan sopan di mana jalan memutar itu. Jagawana itu mengeluarkan peta area yang dilaminasi, membukanya, dan menunjuk dengan jarinya. Jalan memutarnya jauh, sekitar 12 km melewati punggung bukit. Kalian tidak akan bisa kembali sebelum gelap, dan sangat berbahaya berjalan di jalur gunung dalam kegelapan. Tapi saya bisa menawarkan pilihan lain. Pos Jagawana saya tidak jauh dari sini, agak jauh dari rute wisata. Itu adalah tempat di mana Jagawana tinggal selama shift panjang. Kalian bisa bermalam di sana dengan aman dan kembali besok pagi. Kalian harus menelepon orang tua kalian untuk memberitahu bahwa kalian akan terlambat. Gadis-gadis itu ragu-ragu. Tawaran itu terdengar aneh. Bermalam di pondok seorang pria asing, meskipun ia seorang pegawai negeri, tapi ia tampak serius dan profesional, berbicara dengan nada resmi yang tenang. Ia mengeluarkan kartu identitas resmi dari wadah plastik dan menunjukkannya kepada mereka. Bambang Sutrisno, petugas Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Masa kerja 22 tahun. Fotonya cocok. Ia berkata dengan meyakinkan, "Saya mengerti kekhawatiran kalian. Berhati-hati itu benar. Tapi saya tidak akan tinggal di pondok. Shift saya berakhir sore ini, dan saya akan turun ke rumah saya di kota. Kalian akan tinggal di sana sendirian, bermalam dengan aman, dan turun gunung di pagi hari. Di pondok ada telepon rumah untuk komunikasi darurat,
kalian bisa menelepon orang tua kalian dari sana. Ini sedikit melegakan gadis-gadis itu. Mereka mencoba menelepon orang tua mereka dengan ponsel mereka sendiri saat itu juga. Tetapi tidak ada sinyal. Telepon menampilkan tidak ada layanan. Jagawana itu mengangguk mengerti. Sinyal tidak sampai di sini. Menara BTS-nya terlalu jauh. Di pondok ada saluran telepon kabel khusus yang dipasang oleh pihak Taman Nasional untuk keadaan darurat. Siti dan Dewi saling berpandangan. Mereka berdiskusi pelan dalam bahasa Sunda, tetapi Jagawana itu jelas mendengarkan. Mereka memutuskan untuk setuju. Mereka tidak ingin berdebat. Mereka sudah berjalan setengah jalan dan lelah. Menghabiskan malam di hutan tanpa persiapan itu berbahaya. Pondok Jagawana tampak seperti pilihan yang masuk akal. Selain itu, ia adalah seorang pegawai negeri berseragam yang telah menunjukkan kartu identitasnya. Orang tua mereka telah mengajari mereka untuk menghormati otoritas dan mempercayai polisi dan pegawai pemerintah. Mereka setuju. Jagawana itu mengangguk puas. "Baiklah," katanya, "mari kita pergi. Saya akan mengantar kalian." Ia mengambil ranselnya. Gadis-gadis itu mengenakan ransel mereka dan mengikutinya. Ia membawa mereka bukan di sepanjang jalur pendakian utama, tetapi ke sebuah jalan setapak yang nyaris tak terlihat yang mengarah lebih dalam ke hutan, jauh dari rute wisata. Ia menjelaskan bahwa ini adalah jalur kerja yang hanya digunakan oleh Jagawana dan polisi hutan untuk berpatroli di area terpencil Taman Nasional. Jalan setapak itu sempit, ditumbuhi rumput, dan jelas jarang digunakan. Mereka berjalan selama sekitar 50 menit. Jalan setapak itu menanjak, melewati hutan lebat, menyeberangi beberapa sungai kecil di atas bebatuan licin, dan mengitari bebatuan. Gadis-gadis itu mulai lelah dan terengah-engah. Tanjakannya curam. Mereka bertanya apakah masih jauh. Jagawana itu, tanpa menoleh, menjawab dengan tenang, "Sebentar lagi. 10-15 menit lagi." Akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat di keempat sisinya. Di tengah-tengah tanah lapang itu berdiri sebuah pondok kayu. Pondok itu tua, satu lantai, dengan atap seng pondok gunung khas untuk polisi hutan, tetapi tampak terbengkalai. Jendelanya kotor, cat di bingkai jendela terkelupas, atapnya ditumbuhi lumut di beberapa tempat, dan dikelilingi oleh rumput tinggi. Tidak ada tanda-tanda kabel listrik, antena, atau peralatan komunikasi apapun. Jagawana itu berjalan ke pondok, mengeluarkan seikat kunci dari sakunya, dan membuka gembok besar di pintu. "Silakan masuk," katanya. "Di dalam ada semua yang kalian butuhkan. Tempat tidur, dapur, toilet. Saya akan tunjukkan di mana letaknya." Ia membuka pintu. Gadis-gadis itu masuk. Bagian dalamnya gelap dan berbau apek, bau jamur dan ruangan tertutup yang sudah lama tidak berventilasi. Jagawana itu masuk di belakang mereka dan menutup pintu. Terdengar bunyi klik kunci dari dalam. Siti merasakan firasat buruk pertamanya. Ia bertanya, "Pak Bambang, kenapa Bapak mengunci pintu dari dalam?" Jagawana itu berbalik menghadap mereka. Ekspresi wajahnya telah berubah, tidak lagi sopan dan profesional, tetapi dingin dan keras, dengan kilatan tidak sehat di matanya. Ia mengeluarkan semprotan merica dari saku jaketnya. Warnanya hitam dan kecil. Ia mengarahkannya ke arah para gadis. Dengan nada tenang, tetapi sama sekali berbeda, tanpa sedikit pun kesopanan, ia berkata, "Sekarang, kalian akan melakukan persis seperti yang saya katakan. Jika kalian melawan, berteriak, atau mencoba melarikan diri, saya akan menyemprot yang satu, lalu yang lain. Gas itu akan melumpuhkan kalian, dan kemudian, saat kalian tidak bisa bergerak, saya akan melakukan apapun yang saya mau pada kalian. Lebih baik kalian menurut secara sukarela, paham?" Gadis-gadis itu membeku ketakutan. Dewi mulai menangis tanpa suara, terisak. Siti mencoba berbicara, suaranya bergetar, memohon, "Pak Bambang, tolong. Apa yang terjadi? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong, biarkan kami pergi."
Kami tidak akan memberitahu siapapun, kami janji. Jagawana itu tertawa dingin. Diam, katanya. Lepaskan ransel kalian, berikan ponsel, jam tangan, dan semua isi saku kalian kepada saya. Cepat. Mereka menurut, tangan mereka gemetar. Mereka melepaskan ransel dan meletakkannya di lantai, mengeluarkan ponsel dari saku, melepas jam tangan dari pergelangan tangan, dan menyerahkannya kepadanya. Ia mengambil semuanya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik besar yang ia ambil dari rak di dinding. Kemudian ia memerintahkan, lepaskan sepatu kalian. Tinggalkan di sini. Gadis-gadis itu melepas sepatu kets dan sepatu olahraga mereka, hanya menyisakan kaos kaki putih. Ia mengambil sepatu-sepatu itu dan juga memasukkannya ke dalam kantong. Kemudian ia mendekati sudut ruangan, di mana ada tikar pandan tua tergeletak di lantai. Ia menyingkirkan tikar itu. Di bawahnya ada pintu jebakan kayu, berukuran sekitar 1 meter persegi, dengan pegangan cincin besi. Ia mengangkat pintu itu, sebuah lubang persegi terbuka, dengan tangga kayu yang menurun ke dalam kegelapan. Jagawana itu mengarahkan semprotan mericanya ke arah para gadis dan memerintahkan, turun. Satu persatu, kau yang berkacamata, duluan. Dewi, sambil menangis, memohon, tolong, Pak. Saya takut gelap. Tolong. Jagawana itu mendekatinya dan memukul wajahnya dengan gagang semprotan itu. Dewi menjerit dan jatuh, kacamatanya terlepas dan pecah. Darah mengalir dari bibirnya yang sobek. Ia menjambak rambutnya, menyeretnya ke lubang, dan mendorongnya ke bawah. Dewi berteriak, jatuh menuruni tangga yang reyot, menangis dan tercekik. Siti berlari ke pintu, mencoba membukanya. Jagawana itu menyusulnya dalam 2 detik, mencengkeram lehernya dari belakang, dan meremasnya dengan kuat. Siti tidak bisa bernapas, tercekik, dan mencakar tangannya dengan kuku. Ia menahannya sampai Siti mulai kehilangan kesadaran, lalu menyeretnya ke lubang dan mendorongnya ke bawah menyusul Dewi. Siti jatuh menimpa tangga kayu, berguling ke bawah, dan punggungnya menghantam lantai beton rubanah. Rasa sakitnya tajam, dan untuk sesaat, pandangannya menjadi gelap. Di dekatnya, ia mendengar suara Dewi, menangis dalam kegelapan. Jagawana itu turun di belakang mereka. Di satu tangan ia memegang senter, di tangan lainnya semprotan merica. Ia menyalakan senter, menerangi ruangan. Rubanah itu berbentuk persegi panjang, sekitar 4x6 meter, dengan langit-langit beton rendah, dinding beton tanpa plester, dan lantai beton. Tidak ada jendela, sepenuhnya di bawah tanah. Di dinding tertanam cincin-cincin besi tebal. Di sudut ada sebuah ember plastik, di dekatnya beberapa botol air dan tumpukan kain lap. Jagawana itu mengeluarkan sepasang borgol dari sebuah kotak kayu di sudut. Borgol besi yang berat, tipe industri, dengan rantai panjang dan tebal yang terpasang pada masing-masing borgol. Panjang setiap rantai sekitar 3 meter. Ia mendekati Dewi, yang meringkuk di dekat dinding, menangis. Ia memerintahkan, tangan ke belakang. Dewi tidak menurut, menekan tangannya ke dadanya. Ia menendang perutnya dengan kaki. Dewi membungkuk, terengah-engah kesakitan. Ia memelintir tangannya ke belakang punggungnya, memborgol pergelangan tangannya, dan menguncinya. Kemudian ia memasang ujung rantai ke salah satu cincin besi di dinding. Ia melakukan hal yang sama pada Siti. Siti mencoba melawan, mencoba memukulnya, tetapi ia adalah seorang pria dewasa yang jauh lebih kuat dan bugar. Ia dengan mudah mengalahkannya, memborgol pergelangan tangannya di belakang punggung, dan memasang rantainya ke cincin lain di dinding seberang. Rantai itu panjangnya sekitar 3 meter. Gadis-gadis itu bisa bergerak di dalam radius mereka. Mereka bisa mencapai ember toilet di tengah. Tetapi mereka tidak bisa mencapai satu sama lain atau tangga. Jagawana itu menyorotkan senter ke kedua gadis yang terantai itu, yang mengenakan pakaian compang-camping, wajah memar, dan menangis. Tanpa emosi, dengan dingin, ia berkata, dengar baik-baik. Ini rumah kalian sekarang. Untuk berapa lama, itu tergantung pada kalian. Jika kalian patuh dan diam, kalian akan hidup.
Jika kalian berteriak atau melawan, kalian akan menderita. Saya akan membawakan makanan sekali sehari. Air juga. Ember itu toilet kalian? Saya akan menggantinya setiap 2 hari sekali. Itu saja yang perlu kalian tahu. Siti berteriak, kenapa Bapak melakukan ini? Apa yang Bapak inginkan dari kami? Kami akan dicari, polisi akan menemukan kami. Bapak akan masuk penjara. Jagawana itu tersenyum sinis. Kalian akan dicari, katanya. Dan tidak akan ditemukan. Pondok ini tidak ada di peta manapun. Ini pondok pribadi saya. Saya bangun 30 tahun yang lalu ketika saya mulai bekerja di Taman Nasional. Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali saya. Ransel kalian akan saya tinggalkan di dekat sungai tempat kalian terakhir terlihat. Semua orang akan mengira kalian tenggelam atau jatuh ke jurang. Dalam sebulan, mereka akan berhenti mencari. Dan kalian akan ada di sini. Milikku. Ia menaiki tangga dan menutup pintu jebakan. Terdengar suara sesuatu yang berat digeser di atas untuk menutupi pintu masuk. Kemudian langkah kakinya, suara pintu pondok ditutup di luar. Bunyi klik kunci. Keheningan. Gadis-gadis itu ditinggalkan sendirian dalam kegelapan total. Terantai di sebuah rubanah beton bawah tanah. Demikianlah awal dari penawanan mereka. Kehidupan yang berlangsung selama 1828 hari. 5 tahun di neraka. Beberapa hari pertama adalah mimpi buruk teror dan keputusasaan mutlak. Siti dan Dewi berteriak hingga suara mereka serak. Memanggil bantuan. Menarik-narik rantai mereka, mencoba melepaskan diri. Borgol itu menggores pergelangan tangan mereka, menguliti kulit mereka hingga berdarah. Tidak ada yang mendengar teriakan mereka. Rubanah itu berada jauh di bawah tanah, dan pondok itu berada di tengah hutan terpencil, beberapa kilometer dari jalur pendakian wisata terdekat, di mana jarang ada orang yang datang. Jagawana itu datang sekali sehari, biasanya di malam hari. Ia akan membuka pintu jebakan, turun dengan senter, dan meletakkan 2 wadah plastik berisi makanan di lantai biasanya nasi dan sayuran, dalam porsi kecil dan 2 botol air 500 ml. Ia akan mengambil wadah dan botol kosong dari hari sebelumnya. Setiap 2 atau 3 hari sekali, ia akan mengambil ember toilet, yang saat itu sudah meluap dan berbau busuk, dan membawa yang relatif bersih. Ia tidak pernah berbicara dengan mereka, tidak menjawab pertanyaan mereka, tidak bereaksi terhadap permohonan atau tangisan mereka. Ia melakukan tugasnya dalam diam, secara mekanis, seolah-olah itu adalah pekerjaan rumah tangga rutin. Memberi makan hewan peliharaan, membersihkan, menutup pintu jebakan, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Satu-satunya cahaya di rubanah adalah ketika ia datang dengan senternya. Sisa 23 jam sehari dihabiskan dalam kegelapan total dan mutlak, kegelapan yang begitu pekat sehingga setelah beberapa menit, mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri di depan wajah mereka. Kegelapan yang menekan pikiran, mendistorsi persepsi tentang waktu dan ruang. Gadis-gadis itu tidak tahu apakah saat itu siang atau malam, atau berapa banyak waktu yang telah berlalu. Mereka kehilangan hitungan hari, mencoba menghitungnya berdasarkan kunjungan Jagawana. 1 kunjungan berarti 1 hari. Tapi terkadang mereka bingung, lupa hitungan, dan mulai berdebat satu sama lain. Apakah ini hari keempat atau kelima? Selama minggu pertama, mereka mati-matian berpegang pada harapan. Mereka yakin bahwa orang tua mereka sedang mencari mereka, bahwa polisi sedang menyisir hutan, bahwa sebentar lagi mereka akan mendengar suara penyelamat, gonggongan anjing, atau deru helikopter. Mereka mendengarkan setiap suara dari atas, setiap gemerisik. Tapi tidak ada apa-apa, hanya langkah kaki Jagawana yang datang secara berkala dengan makanan. Setelah 2 minggu, harapan mulai memudar. Mereka mengerti, jika pencarian dilakukan di dekat sini, mereka pasti sudah ditemukan. Jagawana itu mengatakan yang sebenarnya, pondoknya tersembunyi, tidak ada yang tahu tentang itu. Ransel mereka ditinggalkan di dekat sungai, dan semua orang mengira mereka tenggelam atau jatuh. Tidak ada yang mencari mereka di sini. Pada minggu ketiga, ia mulai melakukan apa yang menjadi alasan sebenarnya ia menculik mereka. Ia datang di malam hari, seperti biasa. Membawa makanan,
meletakkannya di lantai. Tapi kemudian ia tetap di sana, tidak langsung pergi seperti sebelumnya. Ia mengarahkan senternya ke Dewi. Dewi duduk meringkuk di dinding, menutupi wajahnya dari cahaya dengan tangannya. Ia mendekatinya, mengeluarkan kunci kecil dari sakunya, dan melepaskan rantainya dari cincin di dinding, tetapi borgol di pergelangan tangannya tetap terpasang. Ia menjambak rambut Dewi, menyeretnya ke tengah rubanah, dan melemparkannya telungkup ke lantai beton. Dewi menjerit, mencoba merangkak pergi. Ia memukul punggung dan kepalanya dengan tinjunya berulang kali sampai Dewi berhenti melawan dan hanya berbaring, terisak dan tercekik. Ia merobek celana dan pakaian dalamnya. Di sana, di lantai beton yang dingin, di depan mata Siti, ia memperkosanya. Siti berteriak, menarik-narik rantainya, mencoba meraih temannya, mencoba membantunya. Rantainya kurang 1 meter. Ia hanya bisa berteriak dan menangis, mendengarkan jeritan Dewi. Ketika ia selesai, jagawana itu berdiri, merapikan celananya, membuka borgol Dewi, dan memerintahkannya untuk berpakaian. Dewi merangkak di lantai, mengumpulkan pakaiannya, seluruh tubuhnya gemetar, tidak bisa berdiri. Ia menunggu sampai Dewi berhasil berpakaian, lalu memborgolnya lagi dan memasang kembali rantainya ke cincin di dinding. Kemudian ia mengarahkan senternya ke Siti. Siti berteriak, "Tidak, tolong, jangan." Ia berkata dengan dingin, "Kau berikutnya. Biasakanlah, ini akan terjadi secara teratur." Ia melepaskan rantai Siti dan menyeretnya ke tengah. Siti melawan dengan putus asa, memukulnya, mencakarnya, menggigitnya. Ia jauh lebih kuat. Ia meninju perut dan ulu hatinya. Siti membungkuk, tidak bisa bernapas, dan jatuh. Ia merobek pakaiannya dan memperkosanya dengan brutal. Kemudian ia berpakaian, memerintahkannya untuk berpakaian, dan merantainya kembali. Ia menaiki tangga, menutup pintu jebakan, dan pergi. Gadis-gadis itu berbaring di lantai yang dingin dalam kegelapan, menangis dan gemetar, dalam keadaan syok dan kesakitan. Dewi terus berbisik, "Kenapa ini terjadi? Untuk apa? Aku ingin pulang. Aku ingin bertemu ibuku. Aku ingin pulang." Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis bersamanya. Pemerkosaan menjadi rutin. Jagawana itu datang 2 atau 3 kali seminggu, biasanya di malam hari setelah bekerja. Ia memperkosa satu atau keduanya, bergantian atau berturut-turut. Ia tidak pernah berbicara tentang hal-hal pribadi, tidak pernah menjelaskan mengapa ia melakukan ini. Ia hanya menggunakan tubuh mereka seperti benda, alat untuk memuaskan nafsunya. Dengan kasar, dengan kejam, tanpa peduli pada rasa sakit mereka. Jika mereka melawan, ia akan memukuli mereka dengan tinjunya, kakinya, terkadang dengan tongkat yang ia bawa khusus. Gadis-gadis itu dengan cepat mengerti, perlawanan hanya akan meningkatkan kekerasan. Jika mereka melawan terlalu keras, ia akan memukuli mereka hingga setengah sadar. Dan pada akhirnya, ia tetap melakukan apa yang ia inginkan sementara mereka terbaring memar dan tak berdaya. Lebih baik tidak melawan. Bertahan, memisahkan diri secara mental, memikirkan hal lain. Menunggu sampai selesai. Siti mencoba melindungi Dewi. Dewi lebih lemah secara fisik, lebih kecil, lebih rapuh. Siti memohon kepada Jagawana untuk mengambilnya saja, bukan Dewi, menawarkan dirinya secara sukarela jika ia membiarkan Dewi sendirian. Terkadang ia setuju, terkadang ia mengabaikannya dan mengambil keduanya. Bulan-bulan berlalu menjadi rutinitas yang mengerikan. Makanan sekali sehari, biasanya nasi dingin dengan lauk seadanya, terkadang sayuran mentah, jarang sekali ikan. Porsinya kecil, tidak cukup. Gadis-gadis itu selalu lapar. Mereka kehilangan berat badan dengan cepat. Air 1 liter per orang per hari. Ini hampir tidak cukup untuk minum. Tidak ada sisa untuk membersihkan diri. Mereka selalu kotor. Jagawana tidak pernah memberi mereka air untuk mandi. Sekali setiap 2 atau 3 minggu, ia akan membawa kain basah, yang bisa mereka gunakan untuk menyika wajah dan tangan mereka. Rambut mereka kotor, gimbal, dan lengket. Kulit mereka kotor,
tertutup lapisan keringat, kotoran, dan luka goresan. Pakaian mereka, yang basah oleh keringat dan urin, robek dan hancur dalam beberapa bulan. Jagawana itu membawakan mereka pakaian bekas pria, kaos oblong dan celana olahraga yang kebesaran. Tidak pas, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ember toilet diletakkan di tengah rubanah. Mereka harus menggunakannya di depan satu sama lain. Tidak ada tempat lain. Dan dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Tapi rasa malu itu tetap ada. Baunya sangat menyengat. Pada akhir hari kedua, ketika ember hampir penuh, udara di rubanah menjadi hampir tidak bisa dihirup. Gadis-gadis itu tercekik, mual, sakit kepala. Jagawana itu mengabaikan permohonan mereka untuk mengganti ember lebih sering. Mereka kehilangan berat badan dengan cepat. Siti, yang beratnya 55 kg sebelum penculikan, setelah 6 bulan beratnya sekitar 40 kg. Dewi, yang beratnya 48 kg, menjadi kerangka 35 kg. Otot mereka atrofi karena tidak aktif. Rantai hanya memungkinkan mereka bergerak dalam radius 3 meter. Berjalan normal, berlari, atau berolahraga tidak mungkin dilakukan. Siti mencoba berolahraga sebisa mungkin dengan borgol dan rantainya, push up berlutut, squat, peregangan. Ia memaksa Dewi untuk melakukan hal yang sama. Kita harus tetap kuat, katanya. Ketika ada kesempatan untuk melarikan diri, kita akan membutuhkan kekuatan. Jangan menyerah, Wi. Mereka berpegangan tangan dalam kegelapan. Rantai memungkinkan mereka untuk saling menyentuh dengan ujung jari jika keduanya meregang semaksimal mungkin. Kontak ini sangat penting. Itu adalah pengingat bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada seseorang di dekatnya yang mengerti, yang mengalami hal yang sama. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang keluarga, sekolah, teman-teman. Mereka mengingat saat-saat bahagia, festival budaya sekolah, perjalanan ke pantai bersama orang tua, perayaan Idul Fitri, mekarnya bunga-bunga. Semua hal dari kehidupan normal yang sekarang tampak sangat jauh, hampir tidak nyata. Sambil berbisik, mereka menyanyikan lagu-lagu pop yang mereka sukai, lagu anak-anak yang mereka pelajari di SD. Suara mereka bergetar dan serak, tetapi mereka bernyanyi untuk tidak lupa bahwa mereka adalah manusia, bukan hewan di dalam kandang. Mereka bercerita dan berfantasi tentang masa depan. Ketika kita keluar dari sini, kata Siti, dan kita pasti akan keluar, aku akan menjadi polisi. Aku akan menangkap orang-orang seperti dia, agar tidak ada yang mengalami ini lagi. Dewi berbisik, aku akan menjadi fotografer, seperti yang aku impikan. Aku akan memotret tempat-tempat indah dan orang-orang bahagia. Aku ingin ingat bahwa ada keindahan di dunia, bukan hanya ini. Keduanya tahu ini mungkin hanya fantasi, tetapi fantasi membantu mereka untuk tidak menjadi gila. Jagawana itu tidak pernah berbicara tentang dunia luar. Ia tidak pernah menyampaikan berita, tidak pernah mengatakan apakah mereka masih dicari atau apa yang dipikirkan orang tua mereka. Isolasi informasi total. Gadis-gadis itu tidak tahu apa-apa. Mungkin mereka masih dicari? Mungkin mereka sudah lama dianggap tewas dan dilupakan? Tahun pertama berlalu. Siti berusia 17 tahun. Mungkin di suatu hari di bulan Maret. Ia lahir pada 23 Maret. Dewi berusia 17 tahun di bulan Juni. Ia lahir pada 8 Juni. Tidak ada perayaan. Tidak ada hadiah. Hanya kegelapan, rantai, dan kekerasan. Pada tahun kedua, Jagawana itu mulai menjadi lebih kejam. Mungkin ia bosan dengan kekerasan sederhana. Mungkin sesuatu dalam hidupnya berubah dan menyebabkan stres. Ia mulai membawa alat-alat penyiksaan. Awalnya, ia hanya memukul lebih keras dan lebih lama. Kemudian ia membawa sebatang bambu dan mencambuk punggung, bokong, dan kaki mereka, meninggalkan memar dan bekas luka panjang. Kemudian, ia membawa tang dan mulai mencabut kuku tangan dan kaki mereka satu persatu, perlahan, menikmati jeritan mereka. Dewi kehilangan 3 kuku di tangan kanannya dan 2 di tangan kirinya. Siti 4 di tangan dan 1 di kaki. Kuku-kuku itu tumbuh kembali sebagian, tetapi cacat dan menyakitkan. Suatu hari, ia membawa solder listrik.
Ia menyambungkannya ke baterai surya portabel yang ia bawa. Ia menunggu sampai panas. Lalu ia membakar kulit para gadis dengan ujung yang panas di bahu, punggung, paha, kontak singkat, beberapa detik. Luka bakarnya kecil, tetapi sangat menyakitkan. Lama sembuh, menjadi borok yang bernanah, lalu menjadi bekas luka. Di tubuh Siti ada 12 bekas luka bakar seperti itu. Di tubuh Dewi, 8. Athar Marana, Marinatari. Ia jelas mendapatkan kesenangan dari rasa sakit mereka. Ketika mereka menjerit, ia tersenyum. Ketika mereka memohon untuk berhenti, ia melanjutkan lebih lama. Ia adalah seorang sadis, menikmati kekuasaan dan penderitaan. Gadis-gadis itu secara teratur berpikir untuk bunuh diri. Mereka membahasnya sambil berbisik, bagaimana cara bunuh diri saat dirantai. Mencekik diri sendiri dengan tangan, membenturkan kepala ke dinding beton berulang kali sampai tengkorak retak, menggigit urat nadi di pergelangan tangan. Tetapi setiap kali, sesuatu menghentikan mereka. Mungkin naluri untuk bertahan hidup. Mungkin secerca harapan bahwa kesempatan untuk diselamatkan akan muncul. Mungkin keengganan untuk meninggalkan satu sama lain. Siti tidak bisa meninggalkan Dewi. Dewi tidak bisa meninggalkan Siti. Mereka terikat satu sama lain, secara harfiah dan kiasan. Pada tahun ketiga penawanan, sebuah bencana terjadi. Dewi mulai sakit parah. Awalnya hanya batuk biasa yang tidak kunjung sembuh selama berminggu-minggu. Tapi Rubanah itu dingin dan lembab di musim hujan, penuh angin, tanpa pemanas. Kain lap tipis berfungsi sebagai selimut. Dewi masuk angin, dan batuknya menjadi parah. Kemudian ia mulai demam, menggigil, dan mengigau. Ketika jagawana itu turun, Siti berteriak, dia sakit. Dia butuh dokter. Dia butuh obat. Tolong. Jagawana itu memandang Dewi yang sakit dengan acuh tak acuh dan mengangkat bahu. Suatu hari, ia membawa beberapa tablet aspirin dan melemparkannya ke lantai. Itu obatmu, katanya. Kau tidak akan mendapatkan yang lain. Siti memberikan aspirin kepada Dewi dan mencoba merawatnya sebaik mungkin. Memberikan makanannya sendiri, memberinya lebih banyak air. Pada malam hari, ia memeluknya sedekat yang diizinkan rantai, mencoba menghangatkannya dengan tubuhnya. Tetapi kondisi Dewi semakin memburuk. Batuknya menjadi parah, dan ia mulai batuk darah. Siti mengerti, ini adalah tuberkulosis, penyakit yang dapat diobati, tetapi fatal jika tidak diobati. Ia berteriak histeris kepada jagawana itu, dia sekarat. Dia butuh antibiotik. Jika Bapak tidak memberinya, dia akan mati, dan Bapak hanya akan punya satu orang. Bapak butuh kami berdua, kan? Jagawana itu berpikir, lalu membawakan beberapa tablet, mengatakan itu adalah antibiotik. Siti memberikannya kepada Dewi setiap hari. Tetapi tabletnya sedikit, hanya untuk 5 hari. Padahal pengobatan intensif membutuhkan setidaknya 6 bulan. Tabletnya habis, dan tidak ada perbaikan. Dewi semakin lemah dari hari ke hari. Ia berhenti makan, tidak bisa menelan. Ia hanya berbaring di lantai beton yang dingin, batuk darah, terengah-engah, dan mengigau. Siti memegang tangannya sedekat yang bisa dijangkau oleh rantainya, berbicara dengannya, mencoba memberinya semangat. Pada tanggal 21 Februari 2008, tahun ketiga penawanan mereka, Dewi Lestari meninggal. Ia berbaring di lantai, batuk darah dan bernapas dengan suara mengi. Siti memegang tangannya, menangis, dan berbisik, bertahanlah, Wi, tolong. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Dewi menoleh, menatap Siti dalam kegelapan. Ia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi ia berbisik lemah, Siti, maafkan aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Sakit sekali, aku ingin bertemu ibu. Sampaikan padanya, aku sayang padanya. Dan katakan pada bajingan itu, aku mengutuknya. Semoga dia membusuk di neraka. Itu adalah kata-kata terakhir Dewi. Kemudian napasnya melambat, dan suara menginya menjadi sunyi. Beberapa menit kemudian, napasnya berhenti. Siti merasakan tangan Dewi menjadi lemas. Ia mulai mengguncangnya,
memanggilnya, "Dewi. Wi, jangan mati, tolong." Tapi Dewi tidak menjawab. Ia telah meninggal. Pada usia 17 tahun, di sebuah rubanah beton, terantai, karena tuberkulosis yang bisa diobati dengan antibiotik sederhana. Siti berteriak, terisak, memukul lantai beton dengan tinjunya sampai buku-buku jarinya berdarah. Ia berteriak sampai suaranya serak, sampai ia tidak bisa bersuara lagi. Kemudian ia berbaring di samping mayat temannya, memegang tangannya yang dingin, dan menangis tanpa suara. Jagawana itu datang di malam hari, seperti biasa. Ia turun, menyorotkan senternya. Ia melihat Dewi yang sudah meninggal. Ia mendekat, memeriksa denyut nadi dan napasnya. Dengan acuh tak acuh, ia menyatakan kematian. Ia mengambil kuncinya dan membuka borgol dari pergelangan tangan Dewi. Tubuhnya sudah mulai kaku. Ia menyampirkannya di bahunya seperti karung dan membawanya naik tangga. Siti berteriak dengan suara serak, "Mau kau apakan dia? Di mana kau akan menguburnya? Katakan padaku." Jagawana itu tidak menjawab. Ia membawa mayat itu keluar dan menutup pintu jebakan. Ia kembali beberapa jam kemudian dengan kain lap dan sember air. Ia melemparkannya ke Siti dan memerintahkan, "Bersihkan darahnya, semuanya." Sebelum besok, lalu ia pergi lagi. Siti duduk tak bergerak dalam kegelapan selama beberapa jam. Kemudian ia mulai membersihkan darah dari lantai. Ia bekerja dengan meraba-raba dalam kegelapan. Ia tidak tahu seberapa bersih jadinya, tetapi ia berusaha keras. Itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk Dewi sekarang, menghapus jejak penderitaannya. Keesokan harinya, Jagawana itu turun dan mengambil ember air kotor dan kain lap. Ia memeriksa lantai dengan senternya dan mengangguk puas. Ia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siti ditinggalkan sendirian di rubanah. Benar-benar sendirian, tanpa Dewi, satu-satunya orang yang berbagi mimpi buruk ini, yang mengerti dan mendukungnya. Sekarang hanya ada dia, rantai, kegelapan, dan Jagawana. Ia serius berpikir untuk bunuh diri. Seperti yang diminta Dewi, "Jangan tinggalkan aku sendiri." Tapi Dewi sudah pergi. Siti yang tersisa. Apakah ada alasan untuk terus hidup di neraka ini? Tapi kemudian ia teringat kata-kata lain yang mereka ucapkan ketika Dewi masih hidup, ketika mereka membuat rencana. Jika salah satu dari kita selamat, kita harus bercerita. Menceritakan kepada semua orang apa yang dia lakukan, agar dia bertanggung jawab, agar keluarga kita tahu yang sebenarnya. Berjanjilah. Siti telah berjanji saat itu. Sekarang ia adalah satu-satunya yang bisa memenuhi janji itu. Jika ia mati, kebenaran akan mati bersamanya. Jagawana itu akan mengubur tubuhnya di suatu tempat di hutan, seperti yang ia lakukan pada Dewi. Tidak ada yang akan pernah tahu. Ia akan terus hidup, mungkin menculik gadis-gadis lain, dan melakukan hal yang sama. Siti memutuskan, ia akan hidup. Bertahan, menunggu kesempatan, melarikan diri, dan bercerita. Untuk dirinya sendiri, untuk Dewi, dan untuk semua korban masa depan yang mungkin ia culik. Mulai saat itu, ia mengubah pendekatannya. Ia berhenti melawan secara aktif. Ketika Jagawana itu turun dan memperkosanya, ia tidak lagi berteriak, tidak lagi memberontak. Ia hanya berbaring diam, memejamkan mata, memisahkan diri secara mental, dan menunggu sampai selesai. Ini bukan persetujuan. Ini adalah strategi bertahan hidup. Semakin sedikit perlawanan, semakin sedikit ia memukul. Semakin sedikit cedera, semakin besar kemungkinan untuk bertahan hidup dan menunggu kesempatan. Ia mulai memakan semua makanan yang dibawanya, bahkan jika ia tidak mau, ia meminum semua air. Ia berolahraga setiap hari. Push up, squat, peregangan, menjaga kekuatan fisiknya sebanyak mungkin dalam kondisi kelemahan dan imobilitas. Ia mengamati Jagawana itu dengan cermat, mempelajari kebiasaan, jadwal, dan perilakunya. Ia selalu datang di malam hari, antara pukul 7 dan 9, mungkin setelah jam kerjanya di Taman Nasional. Ia biasanya tinggal selama 30 menit hingga 1 jam.
Ia tidak pernah bermalam. Artinya ia tinggal di tempat lain, dan ini adalah pondok rahasianya. Siti memperhatikan detail-detail kecil. Seikat kunci di saku celananya. Salah satunya membuka borgol. Senter di pinggangnya jika ia bisa merebutnya. Ia bisa memukulnya. Semprotan merica. Terkadang tetap ada di saku jaketnya ketika ia menanggalkan pakaiannya jika ia bisa meraihnya. Tapi rantainya terlalu pendek. Bahkan ketika ia datang sangat dekat, Siti tidak bisa mencapai sakunya dengan tangan terborgol di belakang punggung. Ia membutuhkan kesempatan ketika ia membuka borgolnya atau melepaskan rantainya. Siti menunggu. Dengan sabar, bulan-bulan berlalu menjadi tahun. Ia menjadi bayangan manusia. Beratnya sekitar 40 kilogram, hanya kulit dan tulang. Rambutnya rontok dalam gumpalan, giginya goyang, seluruh tubuhnya penuh bekas luka dan luka bakar. Tapi pikirannya tetap tajam. Ia tidak menyerah. Tahun ketiga berlalu, tahun keempat, tahun kelima. Siti sekarang berusia 21 tahun. 1828 hari dalam penawanan, dalam kegelapan, terantai, di neraka. Jagawana itu menua selama tahun-tahun ini. Usianya sekarang lebih dari 55 tahun. Rambutnya benar-benar putih, gerakannya lebih lambat, terkadang ia batuk dan mengeluh sakit punggung. Tapi ia masih kuat, masih sepenuhnya mendominasinya. Frekuensi pemerkosaan menurun menjadi sekali atau 2 kali seminggu. Mungkin usia mengurangi libidonya. Tapi ia masih datang secara teratur. Memberinya makan, membersihkan, dan menjaganya tetap hidup. Siti terkadang bertanya-tanya, mengapa? Mengapa ia menahannya begitu lama? Dewi sudah mati. Ia tidak mencari pengganti. Ia hanya menahan Siti sendirian selama bertahun-tahun. Untuk pemerkosaan seminggu sekali, ada cara yang lebih mudah untuk memuaskan nafsunya. Mungkin ini tentang kekuasaan. Ia menikmati kekuasaan absolut atas dirinya. Ia adalah miliknya, mainannya, sepenuhnya bergantung padanya. Ia yang memutuskan apakah ia akan hidup atau mati, makan atau kelaparan, menderita atau tidak. Kekuasaan ini, mungkin, adalah sumber kesenangan sejatinya. Dan kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2010, sesuatu yang telah ditunggu Siti selama 5 tahun terjadi. Kesalahan Jagawana, 1 kali. Tapi itu sudah cukup. Jagawana itu turun ke Rubanah di malam hari, seperti biasa. Siti segera menyadari bahwa ia tidak sehat. Wajahnya pucat, ia berkeringat, batuk parah, dan memegangi dadanya. Jelas ia sakit flu, atau sesuatu yang lebih buruk. Ia membawa wadah makanan dan sebotol air, meletakkannya di lantai dekat Siti. Ia berbalik untuk menaiki tangga. Ia meletakkan kakinya di anak tangga pertama, dan tersandung. Ia mencoba berpegangan pada pegangan tangga, tetapi pegangannya basah dan licin karena embun. Tangannya tergelincir. Jagawana itu mulai jatuh ke belakang, ke dalam Rubanah. Saat jatuh, ia secara naluriah meraih saku celananya, mencoba menyeimbangkan diri. Dari sakunya, ia menarik keluar seikat kunci. Kunci-kunci itu terbang, berdenting di lantai beton, dan memantul. Jagawana itu jatuh telentang di lantai beton. Kepalanya terbentur. Selama beberapa detik, ia berbaring di sana, mengerang, memegangi kepalanya. Senter jatuh dari tangannya, berguling, dan seberkas cahaya menyapu dinding. Siti melihat semuanya dalam gerakan lambat. Kunci-kunci itu tergeletak di lantai, sekitar 2,5 meter darinya. Rantainya panjangnya 3 meter. Ia bisa mencapainya. Secara naluriah, tanpa berpikir, ia bertindak. Ia melompat ke depan sejauh yang diizinkan rantainya. Borgolnya berada di belakang punggungnya, tetapi kakinya bebas. Ia jatuh berlutut, merangkak ke arah kunci, rantainya menegang dan berderit, meregang hingga batasnya. Tangan di belakang punggungnya ia tidak bisa mengambil kunci. Ia berguling ke samping, mengulurkan tangannya yang terikat ke belakang, meraba-raba kunci dengan jari-jarinya. Ia meraihnya, menggenggamnya di tangannya. Jagawana itu menyadari apa yang terjadi. Ia melompat berdiri, terhuyung-huyung,
Kepalanya pusing karena pukulan. Ia menerjang ke arah Siti. Siti berbaring telungkup, menyembunyikan tangan dengan kunci di bawah tubuhnya, menekannya ke tubuhnya. Jagawana itu menjambak rambutnya, menariknya, membalikannya telentang. Ia berteriak, "Berikan kunci itu. Sekarang." Ia memukul wajah dan dadanya dengan tinjunya. Siti menggenggam kunci itu dengan erat. Ujung-ujungnya yang tajam menusuk telapak tangannya, membuatnya berdarah. Ia tidak melepaskannya. Jagawana itu mencoba membuka jari-jarinya dengan paksa. Ia memelintir lengannya, mematahkan jari-jarinya. Siti menjerit kesakitan, tetapi tidak melepaskannya. Ia membenturkan kepalanya ke lantai beton berulang kali. Siti kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Ketika ia sadar, ia masih mencoba membuka tangannya. Siti melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia memutar tubuhnya dengan tajam, menarik tangannya, mengangkat tangannya yang terikat di belakang punggung, meraba-raba borgolnya dengan jari-jari, menemukan lubang kunci dengan meraba-raba, dan memasukkan salah satu kunci yang ia pegang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Kuncinya pas. Ia memutarnya. Terdengar bunyi klik. Borgol di pergelangan tangan kanannya terbuka. Tangan kanannya bebas. Siti menariknya ke depan, meraih senter yang tergeletak di lantai di dekatnya senter logam yang berat. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, ia memukul kepala Jagawana itu dengan senter. Pukulannya lemah. 5 tahun tanpa makanan yang layak, tanpa gerakan, otot-ototnya telah atrofi. Tapi senternya berat, dan ia memukul pelipisnya dengan ujung yang tajam. Jagawana itu berteriak, memegangi kepalanya, dan berguling ke samping. Darah mengalir di antara jari-jarinya. Siti dengan cepat membuka borgol di pergelangan tangan kirinya dengan kunci kedua. Kedua tangannya bebas. Ia menemukan kunci yang membuka gembok rantai di dinding. Ia membukanya. Rantainya jatuh. Ia bebas. Untuk pertama kalinya dalam 1828 hari. Jagawana itu bangkit, terhuyung-huyung, memegangi kepalanya yang berdarah, dan meraihnya. Siti menggenggam senter dengan kedua tangan dan memukulnya lagi. Di wajah, di hidung, terdengar suara tulang patah, dan darah muncrat. Ia jatuh telentang, menutupi wajahnya dengan tangan dan berteriak. Siti tidak membuang waktu. Kakinya hampir tidak bisa menopangnya. 5 tahun dirantai, otot-ototnya lemah. Tapi adrenalin memberinya kekuatan. Ia merangkak ke tangga. Jagawana itu meraih kakinya. Ia menendang wajahnya dengan kakinya yang bebas. Ia melepaskannya. Ia menaiki tangga kayu yang reyot, berpegangan pada pegangan tangga dengan tangan gemetar. Ia mendorong pintu jebakan. Pintu itu berat, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Jagawana tidak punya waktu untuk meletakkan sesuatu di atasnya ketika ia jatuh. Pintu itu terbuka. Siti merangkak keluar, ke dalam ruangan pondok. Ia melihat pintu. Ia berlari ke pintu. Pintu itu dikunci dari dalam dengan gerendel. Dengan tangan gemetar, ia membuka gerendel itu. Ia menarik pintu. Pintu terbuka. Udara segar. Bintang-bintang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia melompat ke beranda dan ke tanah. Ia mengenakan pakaian kotor yang compang-camping, kurus seperti kerangka, memar dan berlumuran darah. Tapi ia bebas. Ia berlari melintasi rerumputan, ke dalam hutan. Dari belakang, ia mendengar teriakan Jagawana. Ia telah keluar dari Rubanah. Ia berteriak, "Kembali kau. Kau tidak akan selamat di hutan. Ada macan tutul dan babi hutan. Kau akan mati." Siti tidak berhenti. Ia berlari menembus semak-semak, di antara pepohonan. Ranting-ranting memukul dan menggores wajah dan lengannya. Itu menyakitkan. Kakinya yang telanjang menginjak batu, akar, dan buah pinus, itu menyakitkan. Ia tidak peduli. Ia terus berlari. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki Jagawana. Ia mengejarnya. Tapi ia terluka, lebih tua, dan sakit. Siti masih muda, putus asa, dan berlari untuk hidupnya. Ia berlari sekuat yang ia bisa. Kemudian ia berjalan terhuyung-huyung. Kemudian ia merangkak.
Ia terus bergerak sepanjang malam. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Hanya menjauh dari pondok itu. Darinya, dari mimpi buruk itu, bulan menerangi hutan dengan samar. Ia tersandung, jatuh, bangkit, dan terus berjalan. Menjelang fajar, ia sampai di jalan tanah. Ia mengikutinya, berharap jalan itu mengarah ke suatu pemukiman. Ia berjalan selama beberapa jam. Kakinya berdarah. Setiap langkah adalah siksaan. Tapi ia terus berjalan. Di kejauhan, ia melihat jalan beraspal dari sebuah rambu. Ia tahu itu adalah jalan raya Puncak Cianjur. Ia keluar ke jalan raya. Ia mencoba menghentikan mobil, melambaikan tangannya. Beberapa mobil melewatinya, tidak berhenti. Mungkin mereka takut dengan penampilannya. Akhirnya, sebuah truk pikap kecil yang dikemudikan oleh seorang petani tua berhenti. Ia membuka jendela dan menatap Siti. "Neng, Neng tidak apa-apa? Apa yang terjadi?" tanyanya. Siti membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya serak dan lemah. Ia tidak menggunakannya dengan benar selama 5 tahun. Ia berbisik, "Tolong, panggil polisi. Dia menahan saya. Selama 5 tahun. Teman saya mati. Tolong." Lalu ia kehilangan kesadaran dan pingsan di pinggir jalan. Petani itu memanggil ambulans. Siti terbangun di sebuah rumah sakit di Cianjur. Dokter, perawat, polisi, cahaya terang, dinding putih, spray bersih. Itu nyata. Ketika Inspektur Asep Gunawan mendengar ceritanya, ia segera mengorganisir operasi untuk menangkap Bambang Sutrisno. Pengecekan di database mengonfirmasi, ia memang telah bekerja sebagai jagawana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango selama 22 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Cianjur. Ia tidak pernah menikah dan tinggal sendirian. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai orang yang pendiam dan tidak ramah, tetapi pekerja yang bertanggung jawab. Pada tanggal 24 Oktober, sehari setelah pelarian Siti, polisi menggerebek rumah Bambang di Cianjur. Ia tidak ada di sana. Tetangga mengatakan mereka tidak melihatnya sejak ia pergi bekerja kemarin pagi. Polisi mengorganisir pencarian besar-besaran. Jeep dinas Bambang ditemukan diparkir di salah satu jalur pendakian di Taman Nasional. Pencarian di hutan dimulai. Pada saat yang sama, sekelompok detektif mencari pondok di hutan berdasarkan deskripsi Siti. Menjelang malam, mereka menemukannya. Sebuah pondok kayu tua di tanah lapang tersembunyi, jauh dari rute wisata, persis seperti yang digambarkan Siti. Pintunya terbuka, dan bagian dalamnya kosong. Mereka menemukan pintu jebakan di lantai. Mereka turun ke Rubanah. Apa yang mereka lihat mengonfirmasi semua kengerian cerita Siti dan melampaui dugaan terburuk mereka. Rubanah beton, langit-langit rendah, cincin besi tertanam di dinding. Di lantai ada borgol dengan rantai panjang. Kain kotor, ember penuh kotoran manusia. Bau busuk yang menyengat, kotoran manusia, darah, dan pembusukan selama bertahun-tahun. Dindingnya penuh goresan ratusan, ribuan goresan yang dibuat dengan kuku, di mana para gadis itu telah mencakar dinding dalam keputusasaan, meninggalkan jejak mereka. Di beberapa tempat, kata-kata dalam bahasa Indonesia tergores. "Tolong. Ibu, aku ingin pulang." Dan nama-nama. Siti, Dewi. Tim forensik dari Jakarta mengambil sampel. Seluruh Rubanah penuh dengan rambut, darah, kulit, dan cairan tubuh. Analisis DNA kemudian mengonfirmasi, itu adalah materi biologis milik Siti Rahayu dan Dewi Lestari. Selain itu, DNA dari 2 wanita tak dikenal lainnya juga ditemukan. Tersembunyi di dalam kotak kayu, mereka menemukan barang-barang pribadi para gadis. Ransel, ponsel, jam tangan, kamera Dewi, buku catatan Siti, semua yang telah ia ambil pada hari pertama, disimpan sebagai trofi. Bukti penculikan dan penawanan. Siti memberitahu para detektif bahwa jagawana itu telah membawa mayat Dewi ke suatu tempat pada bulan Februari 2008. Polisi mulai menyisir hutan di sekitar pondok, petak demi petak. Mereka menggunakan anjing terlatih, radar penembus tanah, dan termografi. Mereka bekerja selama seminggu. Kuburan pertama ditemukan 1 kilometer dari pondok,
di bawah pohon besar. Kuburan dangkal, sekitar 1 meter dalamnya. Mereka menggali kerangka itu, kerangka seorang wanita muda, usia 18,20 tahun. Pakaiannya adalah sisa-sisa kaos dan celana panjang, pakaian sederhana. Analisis DNA mengonfirmasi, itu adalah Dewi Lestari. Ahli patologi forensik Jawa Barat menetapkan penyebab kematian. Komplikasi tuberkulosis paru yang menyebabkan pendarahan paru dan asfiksia, yang menyebabkan kematian tanpa perawatan medis. Jika ia menerima antibiotik dan perawatan di rumah sakit, ia akan memiliki peluang 90% untuk bertahan hidup. Bambang, dengan menolak bantuan medis, secara efektif telah membunuhnya. Pencarian berlanjut. 2 kuburan lagi ditemukan dalam radius 2 km dari pondok, sisa-sisa 2 wanita, yang dikubur sekitar 10 dan 16 tahun yang lalu. Analisis DNA mengidentifikasi mereka. Yang pertama, Maya Sari, 21 tahun, seorang mahasiswi dari Universitas Padjadjaran, hilang saat mendaki di daerah Gede pada Juli 1994. Kasusnya ditutup sebagai kecelakaan. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Yang kedua, Rina Hartati, 19 tahun, lulusan SMA dari Jakarta, hilang saat mendaki pada Agustus 2002. Juga dianggap sebagai kecelakaan. Ahli patologi memeriksa sisa-sisa jenazah. Keduanya menunjukkan tanda-tanda penawanan jangka panjang, bekas borgol dan rantai pada tulang pergelangan tangan dan kaki, beberapa patah tulang yang sembuh dengan tidak benar, tanda-tanda malnutrisi jangka panjang, dan tanda-tanda kekerasan. Keduanya meninggal karena trauma benda tumpul. Maya karena patah tulang tengkorak, Rina karena beberapa tulang rusuk patah dengan kerusakan organ dalam. Bambang telah memukuli mereka sampai mati. Bambang Sutrisno telah menawan dan membunuh setidaknya 3 wanita di rubanahnya. Dewi Lestari, Maya Sari, dan Rina Hartati. Mungkin ada lebih banyak lagi, yang mayatnya tidak ditemukan atau tidak dapat diidentifikasi. Di rumahnya, mereka menemukan koleksi kliping koran tentang wanita hilang selama 30 tahun terakhir. 15 kasus yang belum terpecahkan di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Semua mungkin adalah korbannya, tapi ia tidak pernah diadili. Bambang Sutrisno ditemukan pada 29 Oktober. 6 hari setelah pelarian Siti. Ia gantung diri di sebuah pohon di hutan, 3 km dari pondoknya, menggunakan tali panjat. Tubuhnya sudah tergantung selama beberapa hari, dan mulai membusuk. Di dekat mayatnya, mereka menemukan sebuah catatan yang ditulis di selembar kertas, dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk melindunginya dari hujan. Tulisannya singkat, "Aku tahu suatu hari ini akan berakhir. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau malu. Aku melakukan apa yang aku inginkan. Mereka adalah milikku. Aku punya hak. Sekarang semuanya sudah berakhir. Selamat tinggal." Tidak ada penjelasan mengapa ia melakukannya. Tidak ada permintaan maaf kepada para korban atau keluarga mereka. Tidak ada penyesalan. Hanya pernyataan fakta dan bunuh diri. Ia melarikan diri dari tanggung jawab, dari pengadilan, dari hukuman. Penyelidikan berlanjut hingga Maret 2011. Mereka menyelidiki kehidupan Bambang, mencari kemungkinan korban lain, menginterogasi semua orang yang mengenalnya. Hal-hal berikut terungkap. Bambang Sutrisno lahir pada tahun 1955 di Jawa Barat, dari keluarga petani miskin. Di sekolah, ia pendiam dan tidak banyak bicara, diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Setelah sekolah, ia tidak melanjutkan ke universitas, tetapi mulai bekerja sebagai penjaga hutan, kemudian menjadi jagawana di Taman Nasional. Ia tidak pernah menikah, tidak punya pacar, dan punya sedikit teman. Ia hidup sendiri sepanjang hidupnya. Rekan-rekannya mengenangnya sebagai orang yang aneh, menghindari kontak sosial, terutama dengan wanita. Ada beberapa keluhan dari wisatawan wanita bahwa ia menatap mereka dengan tidak nyaman atau mengikuti mereka. Tetapi keluhan itu tidak membuahkan hasil. Administrasi Taman Nasional tidak menganggapnya serius. Pada awal 1980 Krip-an, ketika ia baru mulai bekerja sebagai jagawana, ia membangun pondok hutan. Ia mengatakan kepada administrasi bahwa itu adalah proyek pribadinya,
tempat untuk beristirahat selama shift kerja yang panjang. Ia mendapat izin, tetapi pondok itu tidak dicatat di peta resmi karena letaknya yang terpencil dan tidak digunakan oleh wisatawan. Rubanah itu ia gali kemudian, mungkin pada awal 1990-an. Tetangganya di Cianjur mengenang bahwa pada masa itu ia sering membawa kantong semen dan peralatan dengan truk pikapnya. Ia mengatakan sedang merenovasi pondok hutannya. Tidak ada yang memeriksa, tidak ada yang peduli. Penculikan pertama yang terkonfirmasi adalah Mayasari pada tahun 1994. Yang kedua, Rina Hartati pada tahun 2002. Yang ketiga dan keempat, Siti dan Dewi pada tahun 2005. Jeda waktunya adalah 8 dan 3 tahun. Mungkin ada korban lain yang tidak ditemukan di antara jeda waktu tersebut. Psikiater yang mempelajari materi kasus secara anumerta mendiagnosis Bambang sebagai psikopat antisosial dengan kecenderungan sadis. Kurangnya empati, menikmati penderitaan orang lain, keinginan untuk mendominasi secara absolut. Profil klasik penculik dan penyiksa berantai. Kasus ini secara resmi ditutup pada April 2011. Bambang Sutrisno secara anumerta dinyatakan bersalah atas penculikan dan pembunuhan Mayasari, Rina Hartati, dan Dewi Lestari, serta percobaan pembunuhan terhadap Siti Rahayu. Ia juga dicurigai atas penculikan 9 wanita hilang lainnya, tetapi tidak ada bukti langsung, tidak ada hukuman yang dijatuhkan. Terdakwa sudah meninggal. Siti Rahayu menghabiskan 4 bulan di rumah sakit. Ia dirawat karena dampak fisik dari 5 tahun penawanan. Kelemahan ekstrem beratnya 36 kg, atrofi otot, berbagai infeksi, borok kulit, kerusakan gigi dan gusi karena malnutrisi, bekas luka bakar dan penyiksaan, dan deformasi tulang karena penggunaan borgol yang lama. Dokter mengatakan bahwa sebulan lagi dalam kondisi itu, ia akan meninggal karena kelemahan atau infeksi. Perawatan trauma psikologisnya jauh lebih sulit. PTSD berat, mimpi buruk setiap malam, serangan panik saat melihat pria, takut gelap, klaustrofobia. Ia tidak bisa sendirian di dalam ruangan. Selama berbulan-bulan, ia tidak bisa tidur tanpa lampu menyala. Ia takut pada setiap suara. Orang tua Siti sangat bahagia karena putri mereka kembali. Tetapi hubungan mereka rumit. Mereka telah berubah oleh 5 tahun kesedihan. Ia bahkan lebih berubah. Ia bukan lagi remaja ceria yang pergi mendaki. Ia adalah wanita berusia 21 tahun yang telah melalui 5 tahun di neraka. Hancur, terluka, dengan rasa sakit batin yang luar biasa. Orang tua Dewi mengetahui bahwa putri mereka telah meninggal. Sisa-sisa jenazahnya dikembalikan kepada mereka untuk dimakamkan. Acara tahlilan dan doa bersama diadakan. Ayah Dewi, yang selama 5 tahun menyalahkan dirinya sendiri karena mengizinkan putrinya pergi mendaki, jatuh ke dalam depresi mendalam setelah menerima berita kematiannya. Setengah tahun kemudian, pada Mei 2011, ia bunuh diri, gantung diri di rumahnya. Ia meninggalkan catatan. Maafkan ayah, Wi. Ayah tidak bisa melindungimu. Ayah akan menyusulmu. Keluarga Mayasari dan Rina Hartati juga, setelah bertahun-tahun, mengetahui kebenaran tentang nasib putri mereka dan mengadakan pemakaman untuk mereka, menutup babak yang mengerikan dalam hidup mereka, tetapi rasa sakitnya akan tetap ada selamanya. Siti Rahayu menjalani rehabilitasi intensif selama 2 tahun. Ia memulihkan kesehatan fisiknya dan bekerja dengan psikolog, belajar untuk hidup lagi di dunia normal. Itu sulit. Berkali-kali ia ingin menyerah, ingin bunuh diri. Tapi ia teringat janjinya pada Dewi, kata-kata terakhir temannya, ceritakan. Beritahu semua orang. Pada tahun 2013, Siti menulis sebuah buku tentang pengalamannya. Judulnya, 1828. Hari dalam kegelapan. Kisah perjuanganku bertahan hidup. Menulisnya sangat sulit. Setiap ingatan memicu rasa sakit, mimpi buruk, dan serangan panik. Tapi ia harus menulisnya. Untuk dirinya sendiri, untuk Dewi, untuk semua korban. Buku itu diterbitkan pada Juni 2013 dan langsung menjadi buku terlaris di Indonesia, terjual lebih dari 1 juta eksemplar di tahun pertama dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Melayu. Siti memberikan wawancara,
tampil di televisi, menceritakan kisahnya. Ia menyumbangkan sebagian dari royalti bukunya sekitar 3 miliar rupiah kepada organisasi yang membantu korban penculikan dan kekerasan seksual. Ia juga mendirikan sebuah yayasan atas nama Dewi Lestari, yang membantu keluarga orang hilang. Ia menjadi seorang aktivis. Ia memberikan ceramah tentang keselamatan di gunung, tentang bagaimana mengenali bahaya, tentang tidak mempercayai orang berseragam atau yang berpenampilan resmi secara membabi buta. Ia bekerja sebagai konsultan untuk Polda Jawa Barat, membantu dalam kasus orang hilang, berbagi pengalaman bertahan hidupnya. Pada tahun 2015, ia menikah. Suaminya adalah seorang psikolog bernama Budi Santoso, yang bekerja dengannya selama rehabilitasi. Ia mengerti traumanya, mendukungnya, dan sabar dengan mimpi buruk dan serangan paniknya. Pada tahun 2017, mereka memiliki seorang putri. Mereka menamainya Dewi, untuk menghormati teman yang telah meninggal. Sekarang, Siti Rahayu berusia 36 tahun. Ia tinggal di Jakarta bersama keluarganya. Ia bekerja di sebuah organisasi nirlaba yang membantu korban kekerasan. Ia masih menjalani terapi dan berjuang melawan dampak traumanya setiap hari. Mimpi buruknya lebih jarang, tetapi masih datang. Ia masih takut gelap dan tidur dengan lampu menyala. Ia tidak bisa memakai apapun di pergelangan tangannya, bahkan jam tangan, atau gelang itu memicu kepanikan dan mengingatkannya pada borgol. Bekas luka di tubuhnya akan tetap ada selamanya. 12 bekas luka bakar, bekas rantai di pergelangan tangan dan kaki, bekas luka kecil yang tak terhitung jumlahnya dari pukulan dan siksaan. Ia tidak menyembunyikannya. Ini adalah bagian dari ceritaku, katanya dalam sebuah wawancara. Bagian dari siapa aku. Aku tidak malu. Dia yang seharusnya malu, tapi dia sudah mati. Aku hidup, aku selamat. 5 tahun dalam kegelapan. 1828 hari di neraka. Aku melihat sahabatku mati. Aku dihancurkan, dipermalukan, diperkosa ratusan kali, dipukuli, disiksa. Tapi aku tidak menyerah. Aku menunggu. Dan ketika kesempatan itu muncul, penculikku jatuh dan menjatuhkan kuncinya, aku memanfaatkannya. Itu sudah cukup. Aku bebas. Dewi tidak sempat melihat kebebasan. Maya dan Rina juga. Mereka mati. Tapi kisah mereka telah diceritakan. Orang-orang tahu apa yang terjadi. Bambang Sutrisno sudah mati, tapi kejahatannya tidak dilupakan. Sistem telah berubah, sekarang ada lebih banyak kontrol di Taman Nasional. Jagawana bekerja berpasangan, ada inspeksi rutin di pondok-pondok. Mungkin ini akan menyelamatkan seseorang di masa depan. Aku hidup untuk mereka. Untuk Dewi, untuk Maya, untuk Rina. Untuk semua orang yang tidak kembali. Hidupku adalah protesku terhadap apa yang coba ia lakukan. Ia ingin menghancurkanku. Tapi aku di sini. Aku menikah, punya anak perempuan, punya pekerjaan, punya tujuan. Aku menjalani kehidupan yang penuh. Itulah kemenanganku atasnya. Kisah Siti Rahayu adalah kisah horor, tetapi juga kisah kekuatan luar biasa dari jiwa manusia. 5 tahun dalam penawanan, dalam kegelapan, terantai, dalam ketakutan dan kesakitan yang konstan, menyaksikan sahabatnya mati dan tidak bisa menolongnya. Tapi ia tidak menyerah. Ia menjaga kewarasannya, menjaga keinginannya, dan menunggu kesempatan. Dan ketika kesempatan itu datang, satu momen, kunci yang jatuh, ia memanfaatkannya. Ia melarikan diri dari neraka. Ia selamat. Bambang Sutrisno sudah mati. Korban-korbannya dimakamkan dengan hormat. Siti Rahayu hidup. Suaranya terdengar lantang, menceritakan kebenaran, memperingatkan orang lain, dan menjaga ingatan mereka yang tidak kembali. Putrinya, Dewi, tumbuh sehat, bahagia, dan aman. Nama teman yang telah meninggal itu hidup di generasi baru, sebuah kisah yang harus kita ketahui. Agar tidak lupa, agar tidak terulang, agar setiap gadis yang pergi ke Gunung Tahu, percayalah, tetapi verifikasi. Seseorang berseragam bisa jadi monster. Hati-hati, jaga dirimu. Hidup itu berharga. Kebebasan itu berharga.